Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. R. Tambangana Hartyo, MSc CMA AKCA, selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Waskito Adi, mahasiswa SEMBA 41, Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tesis kami yang berjudul Formulasi Strategi Bersaing Naturafit Group. Pertumbuhan industri kecantikan, perawatan diri, kosmetik, dan kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan di rentang 5 tahun terakhir ini. Melansir dari kata data pada tahun 2022, pendapatan sektor kecantikan dan perawatan diri di pasar Indonesia mencapai 7,23 miliar US dollar dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 5,81% hingga 2027. Tren ini mencerminkan peluang yang signifikan bagi perusahaan maklon untuk menyediakan layanan produksi bagi berbagai merek yang berupaya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Melihat potensi yang besar dalam industri kosmetik dan skincare di Indonesia, sektor ini diperkirakan akan menarik minat berbagai pelaku usaha, mulai dari produsen, pemasok, distributor, hingga reseller. Kondisi ini secara langsung akan meningkatkan tingkat persaingan di pasar yang menuntut setiap pelaku usaha untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan. Salah satu aktor penting dalam industri ini adalah perusahaan maklon yang berperan sebagai produsen. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang bagaimana sebuah perusahaan maklon dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui pendekatan yang berfokus pada PBC atau Perceived Brand Competence dan Perceived Brand Warmth atau PBW. Untuk mewujudkan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan maklon ini, perlu dilakukan analisis baik dari faktor eksternal maupun internal. Analisis internal dari penelitian ini menggunakan analisis Porter 5 Forces, sedangkan untuk analisis internalnya menggunakan framework analisis rantai nilai, di mana setiap tahapan rantai nilai tersebut akan dianalisa menggunakan RBV dan VRIO. Untuk bagian rumusan masalah, Naturafit Group saat ini memiliki visi untuk menjadi salah satu perusahaan maklon terkemuka di Indonesia. Persaingan industri maklon di Indonesia saat ini sangat ketat. Oleh sebab itu, Naturafit Group perlu menemukan keunggulan kompetitifnya sehingga bisa menjadi modal untuk memenangkan persaingan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PBC dan PBW dari Naturafit Group dalam setiap tahapan proses produksinya. Untuk pertanyaan penelitiannya, yang nomor satu adalah bagaimana kondisi Naturafit Group saat ini dalam setiap tahapan proses bisnisnya, dan faktor apa yang berpotensi meningkatkan PBC dan PBW sehingga dapat mendorong minat transaksi klien. Nomor 2, bagaimana optimalisasi sumber daya dan kapabilitas Naturafit Group dalam setiap tahapan produksi dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan oleh Naturafit Group untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di setiap tahapan proses bisnis, terutama dalam mendukung peningkatan PBC dan PBW. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis kondisi Naturafit Group saat ini dalam setiap tahapan proses bisnisnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan PBC dan PBW guna mendorong minat transaksi klien. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya Naturafit Group dalam setiap tahapan prosesnya yang berpotensi dapat meningkatkan performanya supaya dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh Naturafit Group untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di setiap tahapan proses bisnis, terutama dalam mendukung peningkatan PBC dan PBW. Lingkup penelitian ini berfokus pada persaingan di industri maklon yang produksi produk untuk diberi label sendiri oleh klien dan tidak berfokus pada persaingan antar merek dagang produk yang diproduksi oleh perusahaan maklon. Penelitian ini tidak berfokus pada bagaimana cara mengukur keinginan pembeli konsumen maupun pengukuran PBC dan PBW dari perusahaan, namun pada bagaimana cara meningkatkan PBC dan PBW melalui strategi peningkatan kompetensi dan kehangatan perusahaan pada tiap produk tahapan produksinya. Penelitian ini juga berfokus pada perusahaan Naturafit Group yaitu Kansha Innovation Cosmetic atau KINCO yang khusus produksi produk berkode BPOM NA atau notifikasi Asia seperti kosmetik, skincare, dan personal care. Landasan teori. Menurut Thomson et al. Pada tahun 2016, strategi adalah serangkaian tindakan terkoordinasi yang dirancang untuk mengungguli pesaing dan mencapai profitabilitas yang tinggi.
Strategi perusahaan mencakup berbagai aspek fundamental yang mendukung keberhasilan organisasi, termasuk pemasaran, produksi, finansial, dan sumber daya manusia. Pendekatan RBV menekankan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari pemanfaatan sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Tesis ini didasarkan pada ide penelitian terdahulu yang dieksplorasi pada jurnal yang ditulis oleh G et al. Pada tahun 2024, di mana jurnal ini menekankan dampak pengungkapan merek produsen original equipment manufacturer atau OEM terhadap niat beli konsumen yang dimediasi oleh persepsi kompetensi dan persepsi kehangatan. Konsep PBC dan PBW ini berasal dari stereotip konten model yang pertama kali dipopulerkan oleh Susan T. Fiske pada tahun 2002, yang kemudian diperkuat oleh jurnal keduanya yaitu pada tahun 2012 yang dikenal sebagai Brand as Intentional Agent Framework atau BIAF. Hubungan antara perusahaan maklon dan perusahaan klien yang bersifat B2B ini merupakan gap antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yang bersifat customer to manufacturer. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sudut pandang tentang bagaimana strategi yang bisa diterapkan perusahaan maklon dalam kasus ini Naturafit Group dengan menaikkan kompetensi dan kehangatannya dapat mempengaruhi keputusan perusahaan klien untuk memilih perusahaan maklon sebagai produsen dari produknya. Desain penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan kategori studi kasus, single case, embedded design, atau desain studi kasus tunggal dengan unit multi analisis terjalin dengan pendekatan abduksi. Sumber data dari penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara secara langsung terhadap direksi dari PT Kinko dan kemudian dari staf, kemudian dan dari pengguna dari maklon. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi dan memvalidasi temuan dari data primer. Dalam metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 tahapan, yaitu pertama yang menyiapkan data, mengelompokkan data, menginterpretasikan pola, membandingkan dengan teori, dan menarik kesimpulan. Pada bab pembahasan pertama adalah membahas tentang profil perusahaan. Perusahaan Naturafit Group itu mempunyai 3 anak perusahaan. Yang pertama PT Natin, PT Kinko, dan PT NMS. Dalam analisis visi misi perusahaan melalui pendekatan abduktif, kita dapat menarik dugaan bahwa kombinasi visi misi ini bukan hanya sekedar pernyataan formalitas, tapi mencerminkan intensi strategis yang ini diterjemahkan menjadi posisi kompetitif yang kokoh di pasar kosmetik modern. Melalui diskusi dan wawancara dengan narasumber, peneliti menarik dugaan bahwa kompetensi inti perusahaan terletak pada kemampuannya dalam menghasilkan produk berbasis herbal, halal, aman, dan sesuai kaidah syariah. Hasil analisis eksternal menggunakan Porter 5 Forces menunjukkan bahwa industri maklon kosmetik berada dalam tingkat persaingan moderat tinggi dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 2,154 poin. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa industri maklon masih menyimpan peluang, namun menuntut strategi yang tajam dan adaptif. Perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi biaya, tapi juga perlu membangun keunggulan melalui diferensiasi berbasis inovasi, layanan cepat, serta nilai tambah. Dalam pembahasan analisis internal menggunakan framework rantai nilai dengan RBV dan RVO pada tiap tahapannya, pada tahapan inbound logistik ditemukan beberapa potensi. Namun, potensi ini perlu diterjemahkan menjadi proposisi nilai yang nyata dan dirasakan langsung oleh pelanggan. Pada bagian operation, kapabilitas teknis dan sistem kerja dimiliki PT Kinko menjadi sinyal kuat terhadap peningkatan PPC, mesin-mesin modern, dan standar JPKB, serta penerapan protokol kebersihan ketat menunjukkan konsistensi mutu dan profesionalisme. Namun, dalam kerangka berpikir abduktif, temuan ini belum cukup menjelaskan keunggulan kompetitif. Analisis justru menunjukkan nilai lebih pada pengelolaan sumber daya manusia. PT Kinko memiliki karyawan lama dari PT Natin yang telah menyerap tacit knowledge dan budaya kerja dari PT Natin. Pada tahapan outbound logistik, secara umum PT Kinko telah berjalan cukup baik dengan minimnya keluhan dari klien dan tidak adanya gangguan berarti dalam proses pengiriman produk. Penggunaan jasa logistik pihak ketiga yang sudah berpengalaman merupakan keputusan operasional yang tepat. Pada tahapan marketing dan sales, pendekatan aduktif dan iteratif menunjukkan bahwa meskipun praktek pemasaran digital semakin umum, kekuatan PT Kinko justru terletak pada integrasi sistemik antara taktik digital dan pengalaman pelanggan. Iterasi analisis terhadap aspek pelayanan pasca produksi kepada klien lama membuka pemahaman bahwa keberhasilan PT Kinko bukan semata pada efisiensi produksi, tetapi pada relasi jangka panjang berbasis kepercayaan.
Strategi ini sulit ditiru karena melibatkan kedalaman interaksi, empati layanan, dan pemahaman terhadap tantangan klien. Pada tahapan servis, setelah memiliki eksplorasi lebih mendalam terhadap gaya komunikasi dan sistem pelaksanaan di lapangan, muncul pola yang menarik. Relasi antara perusahaan dan klien bukan hanya dibentuk oleh manfaat rasional, tapi oleh pengalaman emosional dan yang intens. Program edukatif dari tim penjualan tidak hanya memberikan informasi, tapi juga menciptakan rasa aman dan dihargai. Strategi pendampingan bisnis dan kegiatan informal seperti gathering bukan hanya aktivitas tambahan, tetapi merupakan bagian dari ekosistem layanan yang memperluas makna kolaborasi. Pendekatan ini mencerminkan bahwa PT Kinko tidak hanya menjual jasa maklun, tetapi memposisikan dirinya sebagai mitra bertumbuh strategis. Hal ini bukan hanya membentuk persepsi kompetensi melalui kapasitas fungsi, tapi juga menciptakan iklim kehangatan yang langka di industri maklun. Pada bagian procurement atau pengadaan, PT Kinko menghadapi tantangan awal dalam membangun hubungan dengan pemasok. Melalui pendekatan yang lebih adaptif seperti melakukan kolaborasi dan pemberdayaan dengan pemasok, terutama pemasok lama dan strategis, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan stabilitas pasokan dan konsistensi mutu, tapi juga membangun narasi bahwa mereka memperlakukan mitra bisnis dengan respek dan kemitraan sejajar. Pada tahapan pengembangan teknologi, integrasi antara pengetahuan tradisional yang diwarisi dari PT Natin dengan teknologi modern menciptakan sistem pengolahan yang tidak hanya efisien dan higienis, tapi juga mampu mempertahankan kandungan aktif dalam bahan herbal. Kemampuan ini memenuhi semua kriteria dalam kerangka Frio sehingga dapat dikategorikan sebagai sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Pengadaan mesin produksi modern semakin memperkokoh posisi kompetitif PT Kinko. Namun, meskipun investasi dalam teknologi produksi semakin umum di industri maklun, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan seringkali lahir bukan hanya dari kepemilikan aset, tapi dari integrasi aset dan kapabilitas manajerial dan operasional yang tidak mudah direplikasi. Dari sudut pandang PBC, keahlian PT Kinko dalam mengolah bahan herbal alami memperkuat persepsi klien terhadap profesionalisme dan keunggulan teknis perusahaan. Dalam perspektif PBC, keberadaan mesin modern mempertegas kesan bahwa perusahaan memiliki infrastruktur teknis yang baik dan memenuhi standar kualitas. Pada tahapan pengembangan SDM, program SDM di Kinko mencerminkan pendekatan strategis yang menggabungkan pelatihan teknis dengan menggunakan nilai religius untuk membentuk kapabilitas internal yang unggul. Integrasi KPI religius seperti target bacaan Al-Quran dan evaluasi moral memberikan diferensiasi unik yang memperkuat persepsi kompetensi perusahaan di mata klien. Namun demikian, pendekatan ini juga membawa tantangan potensial terkait persepsi inklusivitas. Penerapan KPI religius dapat disalahartikan sebagai kebijakan yang diskriminatif oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, PT Kinko perlu menyeimbangkan kekuatan budaya internal dengan strategi komunikasi eksternal yang inklusif. Pada bagian infrastruktur perusahaan, lokasi pabrik yang strategis memberikan keunggulan dalam hal efisiensi distribusi, memudahkan akses bagi klien, serta optimalisasi logistik bahan baku dan produk akhir. Implikasi dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur manajemen strategis, khususnya dalam konteks perusahaan maklun. Penggunaan perspektif PBW dan PBC juga menambah dimensi baru dalam menilai persepsi klien terhadap perusahaan yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam konteks industri maklun berbasis syariah. Sedangkan untuk implikasi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar strategis bagi PT Kinko maupun perusahaan maklun jenis untuk memperkuat posisi bersaingnya. Keterbatasan penelitian. Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi akademis maupun pelaku usaha maklun dalam usaha meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan. Namun perlu dipertimbangkan bahwa analisis dan rekomendasi yang dihasilkan bisa berbeda untuk perusahaan yang lain. Keterbatasan waktu merupakan kendala utama peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan analisis yang lebih mendalam, sehingga ada kemungkinan ada beberapa bagian yang potensial untuk dikembangkan namun terlewatkan. Untuk saran bagi pihak manajemen, PT Kinko perlu memperkuat diferensiasi yang menjadi keunggulan utama perusahaan, seperti bahan alami dan halal. Mengingat pentingnya efisiensi, akurasi, dan transparansi proses produksi pengiriman, manajemen perlu menginvestasikan sistem digital. PT Kinko juga disarankan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok strategis. PT Kinko dapat memperkuat kerjasama dengan institusi akademik untuk membuat formulasi produk. PT Kinko disarankan untuk aktif mempublikasikan kegiatan perusahaan. PT Kinko perlu menggunakan alat analisis seperti Google Analytics dan lainnya untuk memonitor aktivitas kampanye pemasaran digital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi kooperatif dengan perusahaan maklun atau OEM jenis lainnya.
peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan kerangka kerja lain dalam mengeksplorasi sudut pandang lain. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.